Sang biksu menuangkan semua anggur yang baru saja dibelinya ke dalam sumur. Pelayan tidak mengerti ini adalah perilaku apa. Namun ketika dia mendekati tepi sumur, dia kaget menemukan air sumur telah berubah menjadi anggur. Hal ini membuatnya menjadi orang terkaya di desa-desa sekitar. Tidak lama kemudian, pelayan menemukan seorang biksu yang berjalan di atas permukaan es tanpa alas kaki. Lebih mengejutkan lagi, saat telapak kakinya menyentuh permukaan es dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius langsung berubah menjadi air. Pemandangan ini membuat pelayan terkejut. Dia yakin biksu tersebut pasti memiliki kemampuan luar biasa lainnya. Maka dengan baik hati dia mengundangnya ke taverna miliknya. Setelah masuk ke dalam rumah, pelayan menduga bahwa dia pasti lapar. Maka dia menyajikan mangkuk nasi putih yang harum. Namun biksu itu langsung menolak, mengatakan bahwa dia hanya minum anggur, tidak pernah makan daging atau makanan kering. Mendengar ini, pelayan tidak bertanya lebih lanjut. Dia harus hati-hati melayani. Dia disajikan sepiring anggur. Biksu baru saja membawa anggur ke bibirnya, siap untuk minum dengan lahap. Tapi rasanya anggur ini terlalu ringan, tidak sesuai dengan selera biksu. Karena itu, dia menuangkan anggur ke guci miliknya. Setelah beberapa saat fermentasi, aroma anggur menyelimuti, mengisi seluruh ruangan. Bahkan pelayan yang tidak minum anggur merasakan aromanya. Biksu menuangkan anggur ke dalam mangkuk, memintanya untuk mencicipi. Aroma anggur segera memenuhi lidah pelayan. Dia terus-menerus mengatakan betapa enaknya anggur itu. Untuk memuaskan keinginan makan dan minum, dia membawa tong anggur lain, menuangkan ke dalam guci biksu. Mereka saling minum dari mangkuk ke mangkuk. Setelah selesai minum, biksu menggendong guci anggurnya dan perlahan mendekati sumur. Kemudian menuangkan seluruh minuman dalam labu ke sumur. Adegan ini membuat si kecil 200 bingung. Tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh biksu. Setelah dia pergi, si kecil berjalan ke samping sumur untuk melihat. Ternyata dia menemukan air di dalamnya telah berubah menjadi anggur harum. Dia merasa bahwa dia akan menjadi kaya sekarang. Lalu dia berlari kembali ke dalam rumah, mengeluarkan semua botol dan mengisinya dengan anggur. Melihat anggur yang disusun di depannya, si kecil sangat senang di dalam hatinya. Setahun kemudian, dia meningkatkan hotelnya dengan sumur ini, membuka restoran anggur yang unik, dan harganya juga melonjak 2 kali lipat, menjadi orang terkaya di desa dan sekitarnya. Saat itu, biksu kembali mengunjungi restorannya, menemukan bahwa tempat ini telah berubah. Si kecil masih melayani dengan ramah. Namun, yang berbeda kali ini, si kecil malah tertarik pada labu. Meskipun anggur sudah tumpah dari cangkir, namun matanya tetap terus memperhatikan labu anggur. Untuk mendapatkan labu ini, dia memanfaatkan saat sang biksu mabuk, siap mencuri labu. Namun keledai sang biksu terus-terusan meringkik. Tidak ada pilihan. Si pelayan hanya bisa menutup mulut keledai dengan sebutir kacang kedelai. Kemudian kembali ke kamar, berbaring di belakang biksu dan mulai menirukan suara keledai. Biksu terkejut dan melemparkan labu yang dipegangnya. Si pelayan segera membantu sang biksu keluar, menempatkan sang biksu di punggung keledai untuk pergi dari tempat itu. Si pelayan berpikir rencananya berhasil. Namun ketika dia kembali ke dalam rumah dan melihat labu, ternyata semprotan air hitam keluar dari dalamnya. Si pelayan terkejut dan segera melemparkan labu ke tanah. Saat itu labu seakan-akan tumbuh kaki, melompat-lompat di dalam rumah, dan menyemburkan cairan hitam seperti air mancur. Pelayan melompat ke depan setelah melihat kejadian itu. Labu segera hancur berkeping-keping di lantai. Saat ini di sumur airnya, tong anggurnya tidak lagi berisi anggur yang enak, melainkan tinta hitam. Bahkan papan nama tunggal di tempat ini juga hancur berserakan di lantai.